Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita tes dulu ini kiriman ke Jakarta Barat atas nama Mbak Sasah ya, Kakak Sasah. Ini adalah paketan lampu depan Yamaha X-Rite Old, Yamaha X-Rite 115 cc yang 2 BU. Tapi ini menggunakan reflektor Narita ya. Dan bohlamnya ini bohlam biasa, bohlam pijar, bukan bohlam LED, tapi ada tambahan saklar on off-nya. Biasanya kan pakainya yang win nih, yang win seperti ini kemasannya ya maksudnya. Nah kalau yang Narita kemasannya seperti ini ya. Bedanya win sama Narita mungkin orang-orang bengkel sudah paham ya, dia lebih bagus yang win ya, kualitas dan ketebalan reflektornya ya. Ini kemasan dari bohlamnya udah dipasang di sini ya, pakainya 25 watt. Oke, ini nomor antriannya. Kemudian ini fitting atau kabel fittingnya ya, yang sudah dirakit dengan saklar on off ya. Ini saklar on off biasa, saklar on off yang banyak sekali dijual di toko-toko online atau bengkel-bengkel terdekat di kota Anda. Pastikan ketika beli saklar seperti ini sebelum dipasang di motor diklik dulu, karena ada saklar yang seperti ini yang dapat, misalkan dapat yang kurang bagus, dia diklik on dia nggak nyala lampunya, tapi harus ditekan-tekan dulu bagian sininya. Oke, ini untuk kemasan reflektor Naritanya ya, kita pisahkan dulu. Bohlamnya seperti ini ya, bohlam pijar, bohlam biasa ya, bukan LED ya. Dia nanti warnanya bukan putih tapi warna bohlam alias warna kuning gitu ya, kuning kayak kuning soft gitu. Ini seperti ini. Kemudian jauh dekat, yang pasti ada jauh dekatnya. Ini bagian belakang reflektornya ya. Untuk Narita seperti ini ya, bukan warna hitam tapi kayak warna silver gitu. Dan dia nggak dapet selongsong ventilasi udaranya ya. Nanti pakai aja yang lama. Coba saya cek masih ada nggak saya punya yang bekas nah, ini kayak gini ya, ini bekas win nih. Nih bekas win seperti ini. Nah, harusnya sih panjang ya, dulu win tuh panjang ya, cuman sekarang nggak tahu jadi seperti ini, pendek banget ya. Nih. Nah kalau yang lama masih ada ya, itu nanti ganti aja sama yang lama ya, yang bentuknya melengkung tuh yang lama. Kalau ini kan bawaan dari win nih, saya taruh di sini ya. Oke. Oh ya, karena Narita itu dia nggak dilem, artinya di pinggir-pinggirannya ini dia saat dikirim dari Naritanya itu ya, itu nggak pakai lem. Jadi kalau digini-giniin tuh dia goyang ya. Ya ini udah saya lem ya, jadi saya tambahin lem. Karena kalau nggak dilem nanti pasti bunyi ya, krok 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 gitu ya, tak 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 gitu ya. Ya biasanya kalau yang Narita itu banyaknya digunakan untuk modif-modifan gitu ya, yang mikanya ini gampang dilepas pakai obeng minus gitu ya, obeng minus atau T-span. Nah kalau untuk bohlam biasa ya, mau nggak mau ini harus dilem, karena kalau nggak dilem nanti bunyi ya, atau getar gitu ya, atau kalau ditekan dia nanti bunyi gini, krak 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 gitu ya. Ini kan udah nggak bunyi nih ya. Dan ini juga udah saya tutup ya. Tadinya ini rongga ya, nggak tahu kenapa di Narita tuh ada rongga, tapi kalau di Win nggak ada rongganya. Ini udah saya tutup pakai lem juga. Jadi ininya rapat semua nih kuncian-kunciannya, 1 2 3 4 ya. Kalau tadi sebelum dilem itu gampang banget ya, bahkan pakai kuku juga mungkin bisa ya, kalau kukunya panjang ya. Ini kan kuku saya nggak panjang, ini bisa dicongkel gitu. Oh ya, ini nggak ada logo Win ya atau logo Narita, di sini polos. Ya. Oke, ini bagian belakangnya. Untuk kabel fittingnya seperti ini. Kopnya kop besar ya, karena ini kan kev. Terus ini saya tambahin apa namanya, kabel tis. Kabel tis ini untuk memperkuat ya, jadi kayak apa sih namanya, nggak terlepas gitu ya, nanti saat proses pemasangan atau di motor itu nggak gampang terlepas. Karena emang kalau kev ini kurang cocok dipakein di Narita, dia cocoknya dipakein di Win atau di yang orinya ya. Kalau Narita dia pendek ininya, lingkaran ininya dia tingginya segini mungkin ya, pendek lah ya.
Kalau Win itu dia tinggi, kalau yang Koito dia tinggi juga. Dia cocoknya kalau Narita pakai GN5 ya, bukan pakai KEF. Tapi bisa sih pakai KEF, cuman memang harus ditambahin kabel TIS. Nah, kalau tanpa saklar biasanya dari sini hanya sampai sini saja. Nah, karena ini ada penambahan saklar, jadi ada penambahan panjang kabel sekitar total 70 cm. Di sini ada sikringnya ada 2, sikring cadangan dan sikring sudah terpasang. Kabelnya saya menggunakan kabel bintik ya, kabel bintik buat motor. Kemudian sambungannya ini saya solder ya, kemudian saya heatshrink atau saya lapis dengan pembungkus kabel yang dipanasin itu. Oke. Dan di sini nggak ada tulisan disarankan harus DC, karena kalau bohlam itu nggak cocok ya pakai DC. Kalau bohlam itu langsung colok aja tanpa ubah-ubah arus ya. Biasanya kan sini saya tempelin disarankan arus DC gitu. Oke, sekarang kita langsung tes saja ya. Nih, cekrek. Oke. Kita matiin lampu studionya biar cahayanya lebih terlihat lebih bagus. Nah, seperti ini ya. Ini tombol on off untuk matiin, untuk nyalain. Jadi kalau misalkan tidak dibutuhkan untuk melepas cepat panasnya, maksudnya untuk mengademkan panas, dia lebih baik dimatiin gini ya. Jadi kalau sambil jalan sambil dimatiin ya, ini kan ketiup angin jadi cepet adem gitu. Tapi kalau misalkan nggak dimatiin ya, nanti dia nyala terus gitu ya. Artinya kalau dibutuhkan dia dinyalakan, kalau tidak dibutuhkan dia dimatikan, seperti ini. Oke, sekarang kita cek perbedaan jauh dekatnya ya. Ini untuk jambul jauh, ini jauh, lihat bagian atasnya. Ini dekat dia turun, jauh, dekat, jauh ya. Ini untuk on off nya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.